Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Siang, Bu. siang, Bu. Ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Baik, Bu. Kawan-kawan semua, sebelum kita belajar, sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Isidana ilma Warzuqna fahma. fahmah. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan anak ibu sekarang? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya. Ketua siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Lengkap. Hadir semua. Alhamdulillah. Ya. Baik. Apakah suara ibu terdengar dengan jelas di sana? Jelas, Bu. Jelas sekali. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, ya kita niatkan dengan niat yang positif agar pelajaran kita hari ini dapat kita terima dengan baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Ya, sebelum Ibu masuk kepada materi kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Ya, untuk siapa yang dapat mengingat pelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, Halimah, silahkan. Materi kita yang minggu kemarin itu, Bu, prinsip ekonomi Islam atau muamalah, Bu. Iya, bagus. Ya, prinsip ekonomi Islam atau muamalah. Muamalah. Siapa yang tahu apa itu prinsip-prinsip ekonomi Islam? Ada yang Jual tahu? beli, Bu. Jual beli. Bu. Terus Utang biar, Bu. diam. Kemudian Utang piutang, utang piutang. utang piutang. Iya, bagus Ananda semua. Berarti menyimak ya pelajaran minggu kemarin. Ya, Bu. Ya, kita lihat, kita bahas sedikit mengenai jual beli. Jual beli itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita, bagaimana Nabi kita itu menjadi pedagang yang jujur. Jadi Ibu berharap nanti kalau ada dari Ananda Ibu yang akan menjadi seorang pengusaha, Ibu harapkan jadikanlah Rasulullah kita sebagai contoh teladan. Ya. Baik, kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami perkembangan masa kejayaan Islam. Ya. Apakah Ananda tahu atau pernah mendengar tentang Ibnu Sina? Tahu. Ya. Siapa itu Ibnu Sina? Siapa yang dapat menjawab? Saya, Bu. Ya, Miss Ranik, silahkan. Seorang tokoh Islam, Bu, dan ilmuwan Islam, dan pada dia sebagai sultan juga, Bu. Iya, bagus. Ya, Ibnu Sina adalah seorang tokoh Islam, seorang filsafat Islam, dan seorang ilmuwan Muslim yang bergerak juga di bidang kedokteran. Ya. Baiklah Ananda, kita masuk kepada apa itu masa kejayaan Islam. Siapa yang dapat menjawab? Nih, Bu, kami, Bu. Ya, Asrani silakan. Kejayaan Islam adalah Islam di mana umat Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Bagus sekali Asrani. Ya. Tepuk tangan untuk Asrani. Iya, bagus. Ternyata Asrani sebelum pembelajaran sudah membaca buku ya. Ya, Bu. Ya, bagus sekali. Kita akan masuk kepada masa kejayaan Islam, yaitu di mana umat Islam mengalami masa-masa kejayaan itu dimulai dari Nabi Muhammad, Khalifah, sampai kepada nanti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.
Jadi umat Islam itu perkembangannya sangat maju pesat pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kalau pada Bani Umayyah itu perkembangannya pada bidang politik, sosial, ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan. Tapi yang sangat maju sekali ilmu pengetahuan itu berkembang pada masa Bani Abbasiyah, ya, di mana pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, ya, pada masa pemerintahan Ini Harun paman, ar-Rasyid. paman. Ya, di sana sudah banyak berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh Islam, ya, yang kita kenal banyak seperti siapa? Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, ya, Al-Khawarizmi, dan banyak lagi yang lainnya. Baik, untuk lebih jelasnya nanti, ya, Ibu bagi. Kemarin sudah berapa kelompok bagi? Ada 3 kelompok. Ada 3, Ya, Bu. ada 3 kelompok. Silahkan bentuk kelompoknya terlebih dahulu, yaitu kelompok pertama tugasnya menjelaskan tentang periode Islam. Ya, ada berapa? Ada 3. Ada Ya. 3, Bu. Ada 3. Kelompok kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi masa kejayaan Islam, yaitu yang membahas faktor internal adalah kelompok 2, faktor eksternal adalah kelompok 3. Silakan Ananda Ibu bentuk kelompoknya dan kerjakan sesuai dengan apa yang pertanyaan yang telah Ibu berikan. Sudah selesai, Bu. Sudah siap, Bu. selesai? Kelompok 3 sudah. Sudah, Bu. Baik. Kelompok 1, Kalau Bu. sudah selesai. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan Saya, hasil Bu. diskusinya. Saya, Ya, Bu. silakan. Ya, Saya silakan. kelompok 1. Ya, Musliha, silakan. Masa kejayaan Islam itu terbagi pada 3 periode. Ya. Yang pertama itu periode klasik, dimulai tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, Bu, periode pertengahan, tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ketiga itu adalah periode modern, itu dimulai tahun 1250 sampai dengan sekarang, Bu. Berarti sekarang kita masuk di periode modern ya, Bu? Iya, betul sekali. Ya, kalau kita lihat periode dalam sejarah Islam itu ada 3. Ada masa kejayaan, disebut dengan periode klasik, dan periode pertengahan itu dinamakan dengan periode kemunduran, ya. Dan periode modern, ini yang kita jalani sekarang ini. Nah, dalam periode klasik ini kita sudah banyak membaca banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan, ya, yang telah diberikan oleh para tokoh-tokoh Islam, ya, dan kita sudah menikmatinya sekarang ini. Tapi kalau kita lihat, Ananda bisa membandingkan sekarang ini bagaimana kondisi umat Islam sekarang ini. Apakah kita mengalami masa kejayaannya kah kembali atau masa kemundurannya? Mundur, Bu. Mundur, Bu. Bagaimana? Mundur? Iya, kita lihat ya, kita mundur sekarang. Kenapa? Kurangnya lagi para ilmuwan yang menghasilkan karya-karyanya. Ya, mungkin kita sudah akan mendekati akhir Zaman, Bu. Ya. Kita lanjut kelompok 2. Siapa yang bisa mempresentasikannya? Ya, kelompok 2. Dari Cahaya. Berdua siapa? Mulyadi bisa? Miss Ranik aja, Bu. Ya, kelompok 2, Bu. Ya, silahkan Miss Ranik, kelompok 2. Apa itu faktor internalnya? Oke, Bu. Kelompok, iya, Bu. Oke, kami kelompok 2. Faktor internal yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam
kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dan menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Iya, bagus Miss Rani. Jadi faktor internal masa kejayaan Islam itu yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini konsistensikah kita sebagai umat Islam? Masih istiqomahkah kita? Banyak yang tidak, Setengah-setengah. Bu. Kurang, Bu. Banyak yang makanya kalau kita lihat bagaimana akhlak-akhlak anak-anak kita sekarang, ya kan, teman-temannya bagaimana, ya mereka itu tidak istiqomah, ya. Ya, Bu. Ya, kalau kita lanjut yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Kalau kita lihat pemimpin kita sekarang bagaimana Anda? Jauh, Bu, ketinggalannya. Jauh Dari segi sekali. Islam. Menguntungkan keuntungan pribadi, Bu. Iya, bagus mulia. Memang sekarang kalau kita lihat banyak ya untuk mereka itu hanya mencari keuntungan pribadi mereka. Bagaimana kalau kita lihat pendidikan kita sekarang bagaimana? Sekarang kita lihat Sibuk dengan pendidikan yang duniawi aja, Bu. iya. Sibuk dengan pendidikan yang duniawi saja. Lanjut. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Ya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Alamin. Ya, yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ukhrawi. Islam itu tidak hanya menyuruh kita untuk beribadah saja, tetapi perlu juga kita itu untuk duniawi. Ya, makanya banyak tokoh-tokoh Islam pada masa zaman kejayaan. Ya, kita lanjut kepada kelompok 3, yaitu membahas mengenai faktor eksternal. Ya, Halimah, silahkan. Oke, Bu. Kelompok 3 kami akan mempresentasikan faktor eksternalnya. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan klasik, usaha penterjemahan kitab-kitab dan berat. Cuma itu kan, Bu. Iya. Terima kasih Halimah yang telah mempresentasikan faktor eksternal. Yang pertama, adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan lain yang telah maju sebelumnya, yaitu misalnya Mesir, Babilonia, Yunani, dan Persia. Ya. Kita lihat yang keduanya itu gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Ya, usaha penerjemahan kitab-kitab asing. Arab. Ya, kitab asing ya seperti Yunani itu yang sudah banyak ya, seperti yang terkenal filsafatnya. Kemudian ada juga penguasa atau khalifah Arab untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Ya, selanjutnya kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan munculnya industri-industri dan perdagangan yang merambah ke berbagai wilayah sehingga berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ya, selanjutnya stabilitas politik dan keamanan yang kondusif. Itu yang mempengaruhi faktor eksternalnya masa kejayaan Islam. Ya, baik. Kita lanjut, Ananda. Ya, ada pertanyaan mengenai periode-periode faktor internal atau faktor eksternal? Udah paham? Nggak ada, Bu. Paham, Bu. Oh. Paham, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan pelajaran kita
kita hari ini. Ya, siapa yang dapat menyimpulkan ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, bahwa periode sejarah peradaban Islam itu ada 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada masa kejayaan Islam banyak muncul ilmu pengetahuan. Kemudian melakukan evaluasi hasil belajar dengan menjawab soal yang menyebabkan Islam mengalami perkembangan pesat, yaitu menerjemahkan buku-buku asing yang syarat akan pengetahuan dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Itu, Bu. Baik. Ya, bagus ya. Terima kasih ya Muladi telah menyimpan hasil pelajaran kita hari ini, yaitu periode Islam itu ada 3. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga periode modern. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam sudah menikmati apa yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh Islam, yaitu dengan memakai ilmu seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika, dan filsafat atau tasawuf. Ya, baik. Ibu mau bertanya kepada Ananda, ya. Mengapa umat Islam itu mengalami masa kejayaannya? Siapa yang dapat menjawab? Saya, Bu. Ya, Miss Lanik jawab. Tolong suaranya. Mikrofonnya Pak Miss. Lupa. Bu. Maaf, Bu. Karena umat Islam itu konsisten dengan ajaran agamanya, melaksanakan ajaran agamanya. Dan selain itu juga mereka giat dan tekun untuk belajar, Bu, menerjemahkan kitab-kitab asing. Nah, kayak gitu, Bu. Iya, bagus. 100 untuk misalnya tepuk tangan. Ya, memang ya. Kenapa Islam itu maju? Karena umatnya itu gigih dia untuk belajar. Kalau kita lihat sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah Malas, kita Bu. gigih Banyak untuk malasnya, Bu. belajar? Banyak malasnya, Bu. Nggak malas, banyak ngantuk, Bu. Bukan gigih. Kalau ada dikasih hadiah baru belajar, Bu. Iya. Itu 3 menit disebabkan istirahat, apa? Bu. Karena suka 3 main menit istirahat, Bu. game, main chip, bangunnya tidurnya jam berapa, ya kan? Jadi malas untuk belajar. Saya kalau dikasih hadiah baru belajar yang rajin, Bu. Itu motivasinya hanya hadiah ya Mbak Suliha. Nanti kalau boleh. Ya, enggak apa-apa. 2 menit lagi istirahat, Bu. 2 menit lagi istirahat, Bu. Baik. Ya, kita tutup ya pelajaran kita ini. Bagaimana Ananda? Apakah paham dengan masa kejayaan Islam ini? Paham, Bu. Paham. Ya, bisa enggak kita mencontoh nanti tokoh-tokoh kita itu? Insya Allah, Bu. Mudah-mudahan anak-anak ibu ya ke depannya bisa menjadi mencontoh tokoh-tokoh kita dan menghasilkan karya-karya yang bagus lagi. Ya. Baiklah Ananda Ibu, untuk tugas minggu depan kita akan membahas tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Silahkan kamu baca di rumah dulu ya. Minggu depan kita akan mempelajarinya secara bersama. Ya. Baiklah. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.